Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Ibnu Khaldun. Perkenalkan, nama saya Reska Ramadhani Mansyah, nomor absen 28. Saya Febi Septia Ramadhani, nomor absen 10. Saya Ines Rehana, absen 13. Saya Husnul Hakimah, absen 11. Saya Najwa Melhanida, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Maksel Arifi Faldo, nomor absen 17. Saya Akbar Skensa, nomor absen 1. Saya Muhammad Julian Skandal, nomor absen 21. Saya Muhammad Alfalevi Putra F, nomor absen 19. Kenapa kita nggak kena sakit? Oh, boleh, yuk. Ayo. Bentar. Pintu kelas lain kok bagus sih, bicara-bicara gitu. Kenapa nggak pintu kelas kita aja bicara gitu? Oh iya, Ini bagus. Ayo. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa merusak fasilitas sekolah dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyebabkan kerusakan, kehancuran, dan penurunan fungsi dari prasarana maupun sarana yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, juga selain itu, kita juga merasa tidak nyaman dan seringkali terganggu karena kerusakan fasilitas ini. Kerugian finansial yang dialami oleh sekolah sehingga biaya perbaikan fasilitas yang rusak memerlukan cukup banyak biaya. Yang kedua, penurunan kualitas pendidikan. Karena pengembangan potensi siswa juga dapat terhambat jika fasilitas tidak memadai. Yang ketiga, kerusakan fasilitas dapat memberikan citra negatif terhadap sekolah di mata masyarakat. Jadi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan fasilitas sekolah dalam sarana dan prasarana. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini merupakan faktor yang paling utama dan paling sering terjadi di area sekolah. Karena siswa dan siswi mempunyai rasa ingin tahu yang lebih meningkat daripada sebelumnya. Maka dari itu terjadilah hal ini. Yang kedua adalah kurangnya tanggung jawab. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu pada saat MPLS atau saat ingin masuk ke sekolah, kita akan dipinjamkan buku oleh sekolah. Nah, buku ini merupakan fasilitas yang diberikan sekolah kepada kami. Jadi, tanggung jawab siswa adalah mengembalikan buku tersebut seperti semulanya tanpa ada cacat. Ketiga adalah fasilitas yang kurang terawat. Hal ini jika terus-menerus terjadi dan tanpa adanya solusi, maka hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Dan sebaiknya guru-guru dapat memberi arahan kepada siswa-siswinya agar tidak terjadi kerusakan fasilitas yang berkelanjutan. Penyimpangan sosial merusak fasilitas sekolah termasuk pada teori Anthony Giddens, yang dimana Anthony berkata bahwa masyarakat dapat terbentuk karena adanya agen sosial atau individu. Hubungan antara agen sosial dan struktur sosial adalah dua hal yang menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Agen sosial terbagi menjadi tiga, yaitu tertinggi atau diskutif, kedua atau praktis, dan terendah atau motif tak sadar. Selain itu, penyimpangan sosial juga terdiri dari beberapa teori. Nah, kalian tahu gak sih merusak fasilitas sekolah itu termasuk teori apa sih? Ya, teori dari Edwin H. Sutherland, yaitu teori asosiasi diferensial, yang berarti bahwa penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan orang yang melakukan penyimpangan. Anthony
Giddens membedakan 3 dimensi internal pelaku, yakni yang pertama, motivasi tak sadar. Seseorang yang sadar melakukan sesuatu tetapi tidak tahu konsekuensinya, nah biasanya yang sering ikut-ikutan, seperti anak kecil. Yang kedua, praktis. Seseorang yang sadar melakukan sesuatu, sadar akan konsekuensinya tetapi tidak bisa menjelaskan secara detail. Yang ketiga, diskursif. Seseorang yang sadar melakukan sesuatu, sadar akan konsekuensinya, dan mampu untuk menjelaskan secara detail. Nah, merusak fasilitas sekolah termasuk ke dalam kesadaran sosial nomor 2, yaitu kesadaran praktis. Ia sadar bahwa ia merusak fasilitas sekolah, namun ia tahu konsekuensinya, namun ia tidak tahu bagaimana ia menjelaskan mengapa ia merusak fasilitas sekolah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan siswa merusak fasilitas sekolah. Antara lain, yang pertama yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya merawat fasilitas sekolah. Jika seorang siswa tidak diberikan pemahaman tentang pentingnya merawat fasilitas sekolah, mereka mungkin tidak memperhatikan dampak dari perilaku yang merusak. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Jika tidak ada pengawasan yang memadai dari seorang guru atau staf sekolah, mereka mungkin bisa melakukan tindakan yang merusak tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengaruh dari teman sebaya. Mereka mungkin merasa perlu untuk meniru teman-teman mereka agar bisa diterima dan dianggap keren. Yang juga dapat dilakukan dengan cara menegur teman bahwa merusak fasilitas sekolah dapat mengotori pemandangan. Kemudian membuat peraturan di mana bagi siswa yang mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah akan dikenakan denda. Dan juga pemberian tanggung jawab terhadap siswa agar terciptanya rasa memiliki terhadap sekolah. Stop merusak fasilitas sekolah, mari mulai menjaga dan merawat fasilitas sekolah ini. Sekian kami dari kelompok Ibnu Kanun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.